Kereta dulunya sempat vakum gitu di tahun 99 sampai 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Hidup. Nah, ya. Sekali lagi, salam seni. Salam seni. Nah ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ghazali. Nah di sini saya tentunya tidak sendiri, pastinya ditemani dengan saudara Iqbal Pratama. Betul namanya itu? Iya, Iya. betul. Nama lengkapnya siapa bang? Muhammad Iqbal Pratama. Muhammad Iqbal Pratama. Nah di sini saya bersama Ketua Umum Sanggar Kereta periode tahun 21 2022. ya artinya tahun 2021-2022. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, artinya kita lebih kenal dulu lebih dalam lagi apa sih itu sanggar kereta. Nah, bisakah eh, Abang Iqbal jelaskan apa itu sanggar kereta, terus tuh ranahnya di mana aja. Nah, bisa Bang? Ya, tentu bisa. Oke. Pertama-tama perkenalkan ngaran ulun Muhammad Iqbal Pratama. Kalau di Sanggar itu di Galeri Pampan. Nah, jadi kami di Sanggar untuk mengiau seseorang itu dengan nama gelarannya. Jadi ulun terkenal dengan nama Pampan kalau di Sanggar. Selanjutnya untuk Sanggar Kereta sendiri, Sanggar Kereta itu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang seni, baik seni teater, tari, musik ataupun sastra. Sanggar Kereta juga apa itu namanya, menyalurkan bakat kawan-kawan itu tidak hanya melalui kegiatan internal kami saja, tetapi juga kegiatan dari eksternal dari luar atau luar organisasi kami gitu. Seperti lomba-lomba dan event-event lainnya gitu yang berkaitan dengan seni. Nah, habis itu kalau untuk Sanggar Kereta sendiri itu ruang lingkupnya di Fakultas Syariah. Oke, jadi untuk sejarah sendiri untuk dari sanggar kereta ini bagaimana sih Bang? Istilahnya perjalanan hidup. Nah, untuk sanggar kereta. Untuk perjalanan hidup dari Sanggar Kereta sendiri itu diawali dengan lokomotif kereta yang pertama itu ada dua orang, Mahmud Zaki Fuad dan Muhammad Ramli. Nah, beliau itu adalah pendiri kereta gitu. Nah, dulu waktu di Fakultas Syariah pada tanggal 15 Oktober 1985 itu di Fakultas Syariah dua orang ini mendirikan sebuah organisasi kesenian yang diberi nama Teater Kereta. Nah, untuk pengambilan dari Teater Kereta sendiri itu ada filosofinya. Seperti halnya gini, kereta itu kan memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada cerobongnya. Nah, itu bukan cerobong, yang pertama itu gerbongnya. Nah, gerbongnya itu dianggap seperti sebuah wadah yang menampung manusia atau SDM yang ingin berkesenian. Terus ada rel kereta apinya. Nah, di rel kereta apinya itu berfilosofis kalau kita dalam berkesenian itu harus ada tuntunannya gitu. Ya tuntunannya tentunya agama Islam lah gitu. Nah, terus ada cerobong asap. Nah, cerobong asap itu ide-ide yang dikeluarkan gitu, yang sudah dicapai, prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai dari cerobong asap itu filosofinya. Nah, dan ada masinis. Nah, masinis kereta ini ya pemimpinnya gitu, yang mengendalikan kereta sendiri itu. Ya pemimpin untuk masinis kereta sekarang kan ya ulun gitu nah. Oh ya, berarti artinya adalah
apa istilahnya yang membawa Masinis, ya masinis berarti namanya lah. eh, Kalau kapal tuh kan artinya apa namanya? kapten. Oh iya kapten. Iya. Guys. Kalau pesawat pilot kan. Iya Nah benar, itu. benar. Kalau Gojek kan berarti pamannya lah. Paman Gojek. Nah, jadi kalau istilah dihitung-hitung usia sanggar kereta ini sudah berapa tahun? eh Kembali lagi ke sejarah tadi lah. Kereta dulunya sempat vakum gitu di tahun 99 sampai 2001. Nah, pada tanggal 2001 itu diadakanlah untuk membangkitkan kereta sendiri workshop pertama itu. Nah, yang pencetusnya itu ada kami sebut dengan 3 dewa tadi. Bang Engkoh, Bang Project, sama dengan Bang Boho. Nah, itu 3 legend yang telah menghidupkan kembali kereta. Nah, sampai saat ini. Nah, untuk usianya saat ini itu 36 tahun, Bang. Nah, berarti artinya sudah cukup lumayan tua ya lah. Iya. Sedangkan umur saya juga kan hanya masih 17 tahun. masih muda. Nah, jadi 17 tahun ditambah berapa itu? ditambah 10 Uh, kada, artinya 27 kada dikurang lagi. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan kalau mengingat sejarah lagi nih, bahwasanya kan pada waktu 2017, nah itu kan Fakultas Syariah ini dibelah menjadi 2. Nah, jadi Iya, betul. apakah dari orang-orang yang dari Fakultas Syariah ini membentuk lagi di Fakultas Ekonomi Bisnis? Oh ya. Ya itu betul sekali. Untuk tahun 2017 khususnya itu kan IAIN merubah jadi UIN kan. Iya, benar. Otomatis untuk fakultas sendiri terjadinya pemekaran, yaitu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu. Iya, awalnya kan? Ya awalnya. Pada saat itu pada saat pemekaran tersebut banyak dari kader atau anggota Sanggar Kereta yang menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, untuk itu karena tidak memungkinkan secara administrasi yang Fakultas Syariah yang khusus mahasiswa syariah sendiri, itu maka dibentuklah sebuah sanggar anak sanggar lah dari anak sanggar kereta gitu, yang diberi nama Stasiun Seni. Nah, itu tidak jauh-jauh dari kereta sendiri, namanya stasiun kan. Iya, oh berarti Stasiun Seni. Artinya sama-sama berkaitan ya lah. Iya, sama-sama berkaitan gitu. Nah, mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa baru khususnya untuk kenapa sih jadi ada stasiun seni. Nah, jadi untuk kalian misalkan kepo bisa saja langsung bergabung nantinya. Iya, untuk walaupun kami dipisah nih secara administrasi saja, tapi kalau untuk kepengurusan itu kami bergabung gitu. Namun tetap dikepalai oleh 2 orang gitu, 2 orang masinis. Berarti cuma istilahnya satu keluarga, Satu cuma keluarga. secara administrasi berbeda. Iya gitu. Oh, iya. Nah untuk kegiatan sendiri bisa kami kerap gabung untuk open recruitmentnya, habis itu pentas-pentasnya dan lomba-lomba pun kami juga saling membantu gitu. Ulun Joshua misal disuruh membantu dari buah stasiun entah itu bermain ataupun menjadi krunya itu bisa saja gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Mm-mm. Nah, tadi ada terkait sedikit masalah divisi dan bidang. Nah, untuk biasanya kan kalau di himpunan atau di Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri itu kan pasti adanya namanya bidang-bidang. Ya. Nah, untuk kereta tersendiri apakah ada bidang ini, ada divisi ini? Yang pasti kan yang saya tahu kan ada teaternya. Nah, untuk kereta tersebut gimana tuh? Ya, terkhusus untuk kabinet ulun, bukan kabinet sih, untuk kepengurusan Ya, ulun lah untuk gitu. kepengurusan. Itu ada 3 bidang yang ulun bikin. Pertama itu bidang keorganisasian dan keanggotaan. Kedua bidang properti dan rumah tangga. Dan yang ketiga itu bidang humas dan kominfo lah ibaratnya gitu. Saya humas dan Kominfo. informasi lah. Humas dan informasi ibaratnya gitu. Nah itu Huminfo. Nah di bawah bidang lagi itu ada divisi. Nah divisi itu ya
mengembangkan dari aspek keseniannya. Kalau bidang tadi kan mengembangkan dari aspek keorganisasiannya. Nah, kalau untuk divisi sendiri kami memiliki empat divisi. Yang pertama itu divisi teater. Nah, itu divisi teater itu kami lebih menekankan kepada teater komedinya karena itu menjadi ciri khas kami di Fakultas Syariah khususnya di UIN gitu. Sebagai identitas ya lah. Iya, identitas diri lah untuk Sanggar Kereta sendiri. Nah, terus ada divisi tari. Nah, divisi tari itu bisa tari modern, bisa juga tari tradisional. Nah, seperti yang kerap kami mainkan itu tari tradisional dari khas Banjar. Ya, tari radap dan tari apa itu namanya? Baksa kembang. Ya, baksa kembang itu satunya itu. Nah, terus ada divisi musik. Nah, divisi musik juga itu divisi yang memainkan dua kesenian itu apa itu namanya? Yang modern. Modern sama yang tradisional juga. Yang biasanya kalau tradisional tuh kayak semacam musik panting ya? Ya, itu musik panting, gong dan kawan-kawannya gitu. Iya. Nah, itu. Benar-benar. Nah, itu terus ada divisi terakhir itu divisi sastra. Nah, itu bisa sastra Banjar juga bisa kami, terus sastra umum bisa juga gitu. Kalau sastra Banjar tersendiri itu semacam puisi yang bahasa Banjar kah atau kayak gimana tuh? Sastra Banjar ya yang terkenal itu Madihin sih. Oh, Madihin. Iya, Madihin itu termasuk sastra Banjar. Nah, berarti kalau tari, nah jadi ini terkhusus nih lagi lah bagi para penonton yang mau istilahnya mengundang atau menyewa apalah penari. Iya, penari tentunya kan untuk biasanya kalau acara-acara gitu. Acara sambutan. Nah, biasanya tari Radap Rahayu. Nah, itu digunakan untuk penyambutan tamu undangan. Nah, jadi itu pas sekali. Iya, pas sekali. Itu bisa dihubungi nanti untuk. Nah, bisa saja langsung hubungi ke Sanggar Kereta ya. Iya, kan? bisa ke Sanggar Kereta juga. Nah, jadi kan ini anggapannya nih kan saya masih mahasiswa baru nih, Bang. Pasti kan bertanya-tanya gimana nih caranya untuk bergabung istilahnya sebagai jadi keluarga besar. Nah, itu kan syarat-syaratnya. Terus juga apa gerang sih tahapan-tahapannya. Oh, iya. Nah, itu kan apakah ada syarat-syarat ketentuan untuk menjadi calon? Biasanya kan calon dulu terus tuh anggota. Nah, gitu. Yeah. Untuk syaratnya sendiri mungkin yang pertama itu kalian tidak harus memiliki basic sih untuk kesenian. Kan basic itu bisa digali gitu untuk bakat lah gitu yang terpendam. Nah, itu yang terpenting itu kalian tuh ada niat untuk berkesenian di Sanggar Kereta sendiri. Nah, itu jadi jangan takut yang kalian tidak ada memiliki basic, terutama basic komedi, jangan takut gitu. Karena untuk basic sendiri itu bisa kita belajar sama-sama di Sanggar Kereta. Nah, yang pertama itu keseriusan kan, niatnya yang serius. Yang kedua tentunya mahasiswa Fakultas Syariah ataupun yang di stasiun sini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh, iya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, syarat ketiga itu kami hanya menerima di semester 1 sampai semester 5. Nah, kalau semester 7 kayak Ulun sudah kada kau lagi gitu nah. Iya, Ya. berarti sudah expired lah. Nah, ya expirednya gitu untuk semester 7. Habis itu untuk yang keempat itu ya kalian harus mengisi Giform link pendaftaran. Oh, link link pendaftarannya. Jadi bagi kawan-kawan mahasiswa baru yang mungkin ada jiwa keseniannya atau ingin istilahnya belajar, nah apalagi ikut bergabung sebagai keluarga besar Sanggar Kereta. Oke, kita bergabung ke Sanggar Kereta ya kan, Bang? Iya, betul sekali. Nah, jadi nanti linknya itu ada di bawah sini. Nah, di bawah. Mungkin untuk Ulun juga sambil mempromosikan dari Open Recruitment. Iya, benar. Nah, itu untuk adik-adik maba angkatan 2019 sampai 2021. Nah, itu
untuk 18 orang yang hilang tadi, 18 orang yang hilang ibaratnya gitu. itu segeralah dicari. kami cari gitu. Nah, Iya. kami cari untuk bergabung bersama Sanggar Kereta dan Stasiun Seni lah ibaratnya. Itu insya Allah kami masih buka pendaftaran. Nah, namun untuk ketika kuota sudah terpenuhi kami akan tutup segera gitu. Jadi untuk adik-adik segera jangan sampai ketinggalan lah ibaratnya gitu. Nah, itu sih. Intinya sebenarnya orang seniman yang di ranah kampus itu adalah orang yang beruntung. Kenapa jadi beruntung? Karena mereka sudah bisa berorganisasi dan skillnya pun bertambah juga. Nah, bedanya hal dengan orang yang cuman berorganisasi tapi dia tidak mempunyai skill apalagi dalam bidang hal kesenian. Iya, untuk memperoleh skillnya sendiri, ini lu tambahlah sedikit. Nah, untuk memperoleh skillnya sendiri tanamkan ini. Pantang keluh sebelum peluh. Nah, ya. Nah, itu. Apakah itu sebagai visi misinya? Nah, kalau visi misi hidup ulun, kalau visi misi sanggarnya beda lagi gitu. Ya. Nah, untuk visi misi hidup ulun, nah itu ulun terapkan juga ke anggota ulun. Pantang keluh itu ibaratnya kita jangan mengeluh lah ibaratnya sebelum kita berusaha totalitas dalam organisasi. Karena kalau kita totalitas itu yang menghasilkannya sendiri itu kan dari kita juga gitu. Nah, itu yang mendapatkan hasil apa yang kita tanam, itu yang kita tuai ibaratnya gitu. Nah, jadi itu tadi. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa baru khususnya kalau ingin masih dikepo istilahnya masih bingung atau mau ingin cari tahu lagi bisa Bu Hanpian kepoin aja Instagramnya Bang lah. Apa nama Instagramnya Bang? @Sanggar Kereta. Nah, @Sanggar Kereta nanti ada jadi bawah sini. Nah, jadi sudah berunjuk ke statement akhir. Saya Ahmad Ghazali undur diri. Saya Muhammad Iqbal Pratama undur diri juga. Salah khilafnya mohon maaf. Apabila kalian pengen tahu lagi silahkan kepoin saja Instagramnya ada di bawah sini. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni. Salam seni.